Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Amanda Daulay. Saya dari program studi agroteknologi Stambut 2017 dan inilah orasi obrolan menginspirasi. Kenapa kakak memilih jurusan itu? Alasan saya memilih jurusan agroteknologi karena pada saat dari SMP saya sudah menyukai tanaman. Dari SMP saya udah kepikiran kalau SMK itu nanti bakalan masuk jurusan pertanian, dan kebenaran waktu SMK saya memasuki jurusan pertanian tapi dalam bidang kultur. Di situ saya berpikir gimana ya caranya menanam tanaman tapi nggak dari tanah, karena saya sangat menakuti cacing gitu. Tapi semakin hari ke sini udah biasa aja sih lihat cacing karena udah terbiasa di lahan. Terus saya juga berpikir gimana sih caranya kalau menanam itu di lahan yang sempit, dan gimana sih cara aspek-aspek pertanian bisa berkembang ataupun maju di Indonesia ini. Menurut kakak, ikut serta dalam organisasi itu penting atau enggak? Terus alasannya apa? Ikut serta dalam organisasi itu penting ya, karena kan waktu kita mengikuti organisasi itu, kita di dalam organisasi itu kita dicetak dan dirangsang untuk berpikir kritis dan memiliki wawasan yang luas. Organisasi apa yang kakak ikuti sekarang? Sekarang Genbi, Generasi Baru Indonesia. Dulu pernah sempat ikut organisasi Rohis dan Bemfa Perta. Organisasi apa yang paling kakak sukain? Organisasi yang paling saya suka itu adalah organisasi Rohis, karena kan saya belajarnya di bidang akademik. Kalau misalnya saya seimbangkan antara dunia dan akhirat itu, kalau Rohis kan membahasnya tentang akhirat, jadi antara dunia dan akhirat itu jadi balance. Tapi itu menurut saya sih, tapi sebenarnya kalau tentang Bemfa Perta dan Genbi ini juga sangat-sangat bagus. Karena apa? Karena mereka juga mencetak saya menjadi berwawasan yang luas, dan juga mereka mengenalkan saya dengan hal-hal yang baru, wawasan yang baru, orang-orang yang baru, dan kegiatan-kegiatan yang baru. Boleh nggak kakak ceritain tentang prestasi kakak? Waktu SMK saya pernah mendapatkan juara 1 umum dari agribisnis produksi tanaman. Dan pada saat kuliah di tahun 2018 saya mendapatkan juara 2 nasional inovasi teknologi di Tasikmalaya. Sebenarnya kami waktu itu dari tim, kami perwakilan dari Pancabudi itu ada 3 orang, tapi yang kemarin dipanggil sama bidang kemahasiswaan itu saya untuk jadi perwakilan pada saat wawancara ini. Waktu itu kami membuat alat, namanya alat Smart Tray Seeder, artinya itu papan semai pintar. Nah, papan ini kami kenalkan pada saat itu, papan ini bisa mencukupi kebutuhan pertanian dalam bidang pembibitan. Jadi kalau kita memakai alat ini, proses kita dalam pembibitan itu lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu 1,7 detik saja. Apakah kakak sudah puas dengan prestasi dan penghargaan yang kakak dapat? Dibilang puas sih belum ya, karena kan pasti setiap orang pengen gitu ngasih yang lebih baik lagi untuk seseorang yang ada di sekelilingnya, untuk lingkungan yang di sekelilingnya. Pastinya saya mau mencoba hal-hal baru untuk mengagumkan semua orang yang ada di dekat saya gitu. Dibilang puas enggak, tapi lebih ke bersyukur aja sih. Apa sih motivasi hidup kakak? Motivasi hidup saya itu jangan pernah berkata tidak bisa sebelum kamu benar-benar mencoba. Siapa yang menginspirasi kakak dan menjadi peran penting di dalam hidup? Sebenarnya yang paling menginspirasi dalam hidup saya yaitu sepupu saya sendiri. Dia merupakan seorang perempuan. Dia juga waktu S1 dia mengambil jurusan tentang pertanian, dan dia bekerja di salah satu PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Sumatera Utara. Dan dari beberapa tahun dia bekerja, dia langsung mendapatkan S2 di Spanyol. Nah, dari situ saya berpikir gimana ya saya bisa seperti dia. Kebetulan saya juga kan suka tanaman. Dia juga kuliahnya dalam bidang tanaman, terus itu bekerjanya dalam bidang PPKS itu kan tanaman juga.
Jadi saya mengikuti jejak-jejak dia nih. Karena saya masukin jurusan yang agroteknologi, berbasis pertanian dan perkebunan juga, siapa tahu saya juga bisa mendapatkan nasib baik seperti dia. Sukses di mata kakak itu apa? Sukses menurut saya yaitu ketika kamu bisa mencapai misi yang telah kamu tetapkan. Jadi sukses itu nggak mesti kamu nih udah berumur, kamu nih udah punya semua yang kamu bisa nikmati, kamu nggak perlu khawatir lagi, kamu kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi pada saat kamu sudah bisa mencapai misi yang kamu tetapkan, itu adalah sebuah kesuksesan. Sama seperti kayak kemarin yang saya ikut lomba itu, saya mempunyai misi harus nih juara 1 atau juara 2 gitu. Jangan juara 3. Dan ternyata saya berhasil mendapatkan juara 2. Itu menurut saya sudah sukses tapi dalam bidang tersebut. Apa ada mimpi yang belum kakak capai? Mimpi yang belum saya capai adalah menjadi seorang novelis. Jadi waktu dari SMP saya itu udah sering baca novel gitu kan. Pernah kepikiran sih gimana ya kalau misalnya aku aja nih yang buat novel nih. Aku yang buat, aku yang baca, terus aku yang mengenalkan kepada dunia. Terus itu aku juga bisa tanda tangani novelku untuk para fansku gitu. Tapi itu belum tercapai sih. Pengennya jadi novelis gitu. Sekalian bekerja, sekalian jadi novelis juga gitu. Semua orang adalah agent of change. Kalau dikasih kesempatan, kira-kira apa yang mau kakak lakukan untuk Pancabudi? Yang mau saya lakukan untuk Pancabudi itu adalah saya ingin ikut berkontribusi dalam hal membangun desa. Jadi kan Pancabudi itu memiliki beberapa desa binaan. Setiap tahunnya ataupun setiap bulannya mereka itu selalu pasti kasih aset yang berharga untuk desa tersebut demi kemajuan desa tersebut. Jadi kalau misalnya saya berkontribusi dalam hal membangun desa, berarti saya juga membangun Indonesia juga. Apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman yang punya bakat dalam suatu hal tapi takut untuk melanjutkannya? Untuk teman-teman yang punya bakat tapi takut ataupun malu menunjukkannya, saya cuma mau bilang jangan pernah takut untuk menunjukkan sesuatu hal yang berharga pada diri kamu. Karena apa? Karena setiap yang berharga pada diri kamu itu berhak diketahui oleh orang lain juga. Karena kita nggak tahu kapan nasib baik kita bakalan datang kepada diri kita sendiri. Untuk Sobat Unpad, saya cuma mau bilang jangan pernah takut menghadapi sebuah tantangan karena tantangan akan mengantarkan kamu ke hal yang lebih istimewa yang tidak pernah kamu bayangkan. Saya Gladys Amanda Daulay, inilah Orasi Obrolan Menginspirasi. Pagi itu, matahari bersinar sangat cerah. Nah, Nabi Nuh bertemu dengan seorang nenek.